Anda kembali bersama kami pemirsa. Skandal kerangkeng manusia yang menyeret mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin berakhir dengan vonis bebas yang mencengangkan. Selain bebas dari seluruh dakwaan tindak pidana perdagangan orang, hakim menyebut bahwa terbit tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Tidak terbukti secara sah. Dikeluarkan dalam dakwaan alternatif satu pertama dan kedua pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Dua, bebaskan terdakwa. Oleh karena itu, dari semua dakwaan penuntut umum. Mencengangkan, mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin akhirnya divonis bebas dari seluruh dakwaan tindak pidana perdagangan orang. Vonis ini jelas jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya selama 14 tahun atas kasus yang ramai disebut skandal kerangkeng manusia. Selain divonis bebas dari hukuman penjara, terbit juga tidak dibebankan biaya restitusi kepada 11 korban atau ahli waris sebesar 2,3 miliar rupiah seperti tuntutan jaksa. Hakim juga memutuskan seluruh barang bukti dikembalikan kepada terbit. Sementara, terkait lahan berupa tanah dan kebun kelapa sawit di mana kerangkeng manusia ditemukan, hakim juga memutuskan untuk mengembalikan aset itu kepada terbit rencana perangin-angin. Ya, kita lihat setelah diputuskan majelis hakim, makasih juga kepada majelis hakim yang memberikan putusan bebas kepada saya karena itu memang fakta persidangan sebenarnya itu semua. Makanya, terima kasih. Kita ucapkan kepada pengadilan Setabat yang masih murni yang untuk menjalankan tugasnya pada hari ini. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengungkap dugaan keterlibatan DW anak Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin berdasarkan temuan dan laporan pada 27 Januari hingga 5 Maret 2022. Bahkan salah satu korban mengakui keterlibatan Bupati Nonaktif Langkat dan anaknya dalam kekerasan dan penganiayaan penghuni kerangkeng di Langkat. Yang melakukan ya seperti anak Dewa, anaknya Pak Terbit, rencana perangin-angin. Terutama dia lah orang yang paling tragis. Dia yang kadang ya kuku kami lepasan semua, ada jari yang hilang, bakalan ada juga sampai yang mati. Dia kalau mukul nggak ada apa benda di depan matanya itu yang dihantamkannya, seperti batu besar, kayu, roti. Dia yang melakukan sendiri atau iya. anak buahnya? Dia juga dan rekan-rekan anak buah-buahnya yang ikut. Apalagi udah mabuk dia datang. Tuh udahlah. Kami semua di dalam keadaan udah takut. Nggak ada lagi kayak mana ya. Dia bilang mohon ampun, cuma kata ampun, salah. Ya seperti barang pisang lah. Nggak bisa ngelawan. Udah siap disiksa baru bilang terima kasih. Kalau bupatinya pernah sih. Dan ditunjangnya kayak rekan saya, ke teman saya ada sih pernah saya nampak ditunjangnya. Mukul pernah juga saya nampak. Saya lihat dengan oknum TNI 2 sama satu lagi camat. Kasus kerangkeng manusia ini berawal dari terjaringnya terbit rencana perangin-angin Bupati Nonaktif Langkat dalam operasi tangkap tangan KPK pada 18 Januari 2022. Terbit rencana pun terindikasi melakukan kejahatan perbudakan dari laporan yang diterima Migrant Care pada 24 Januari 2022. Selanjutnya, tim investigasi bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah terbit rencana dan menemukan kerangkeng manusia yang telah berdiri sejak tahun 2012. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, mengapa hakim dapat mengeluarkan putusan yang begitu kontroversial dan membebaskan terbit dari semua tuntutan, padahal seabrek bukti yang tersaji mengarah pada keterlibatan terbit di tindak pidana perdagangan orang. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Mbak Anies, selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi, selamat pagi Mbak Anies. Ya, pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Kang Asep dulu. Kang Asep, tuntutan JPU 14 tahun, ada juga tuntutan untuk membayar restitusi 2 sekian miliar, tapi kemudian bebas. Ini mencengangkankah keputusannya? Ya, saya hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan.
kok aneh gitu kan. Kita hormati lah itu putusan sesuai ajas res judicata properat habitur. Cuman kan publik berhak menganotasi, eksaminasi, kenapa gitu kan. Perbuatan yang jelas terang benderang, bahkan masih ingat tuh ya, Komnas itu kan dulu kita komunikasi bahwa kejadian-kejadian itu banyak tidak pidana, padahal kan dakwaannya juga berlapis kan. Ya, tapi kenapa gitu dengan mudah aja membebaskan perbuatan itu? Tapi saya kira jaksa harus kasasi. Ketika perkara ini harus kasasi, karena jelas ratio disidendinya, pertimbangan hukumnya, ya pemahaman saya tidak dapat saya terima secara akal sehat gitu. Karena jelas itu banyak perbuatan-perbuatan yang berlapis yang harusnya sudah terbukti. Ya sebenarnya data di Komnas HAM juga, biar tadi Pak Anies yang cerita itu sudah banyak sekali, apalagi bukti-bukti yang dihadiri di persidangan. Nah ini hampir tertutup, waktu sidangnya juga lama, kejadian kan sebelum 2024 itu cukup lama gitu kan. Kenapa baru muncul sekarang? Tapi ketika muncul kita bukan terkejut, aneh. Ketika Kang Asep bilang tadi ada banyak hal yang tidak bisa diterima begitu secara akal begitu, apa kira-kira halnya? Ya, yang pertama itu kan katanya rehabilitasi. Apa ada izin apa enggak? Kemudian itu ada pekerja apa bukan buruh majikan, orang memperkerjakan, ada izin enggak di situnya? Kemudian juga ada orang sebelumnya meninggal, itu ada bekas-bekasnya. Nah itu kan ada beberapa kejadian, setidaknya itu menandakan itu ada peristiwa pidana, ya. Kok bisa bebas? Baik, dianggap tidak keputusan yang kontroversial begitu ya, tidak masuk di akal karena banyak sekali bukti-bukti sebenarnya yang memberatkan atau dugaan-dugaan yang memberatkan. Sekarang saya mau ke Mbak Anies. Mbak Anies kan ikut mulai dari pada saat di Migrancare, kemudian sampai ke Komnas HAM, ini mengawal terus kasus ini, bahkan juga terbang langsung ke Langkat untuk melihat sendiri, menginvestigasi langsung, dan kemudian vonisnya seperti ini. Apakah kemudian Komnas HAM merasa ini juga keputusan yang tidak wajar? Iya, pertama memang putusan pengadilan harus dihormati, tetapi bahwa Komnas HAM memiliki catatan terkait dengan putusan ini. Pertama, tentu putusan ini tidak memberikan rasa hak atas keadilan bagi para korban, keluarga, dan publik ya. Yang peristiwa 3 tahun yang lalu itu tentu merupakan salah satu peristiwa perbudakan modern, tindak pidana perdagangan orang, yang dimana Komnas HAM dalam melakukan investigasi, fakta-fakta yang ditemukan luar biasa. Terjadi penampungan orang atas nama atau dengan modus rehabilitasi narkoba yang itu juga tidak berizin gitu ya, atau ilegal. Kemudian mereka dipekerjakan, mereka mengalami kekerasan, penganiayaan, perlakuan merendahkan martabat manusia, bahkan 4 di antara mereka itu juga meninggal dunia. Jadi dari sisi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang ini semua terpenuhi gitu ya. Dan tuntutan jaksa saya kira cukup memadai, 14 tahun penjara berdasarkan pasal 2 Undang-Undang TPPO, dan juga denda 500 juta termasuk restitusi 2,3 miliar bagi 11 korban yang 4 diantaranya itu meninggal dunia gitu. Jadi tentu catatan kami yang pertama, ini tidak memenuhi hak atas rasa keadilan bagi korban dan anggota keluarganya. Yang kedua, putusan ini kontraproduktif dengan semangat pemerintah Indonesia dalam melawan atau berperang melawan tindak pidana perdagangan orang, yang itu selalu disampaikan oleh Presiden gitu ya, dan juga di dalam KTT ASEAN yang lalu disepakati sebagai salah satu isu yang dilawan secara bersama-sama, termasuk ada konvensi yang disepakati dalam KTT ASEAN gitu. Yang ketiga adalah saya kira ini juga akan berpotensi melanggengkan impunitas kejahatan tanpa penghukuman, terutama dalam kasus-kasus TPPO di mana pelaku TPPO adalah oknum aktor negara gitu. Ini membahayakan karena penegakan hukum dalam kasus TPPO itu selalu berhadapan dengan tantangan di mana pelaku TPPO itu adalah aktor negara gitu. Baik, pemirsa, kami juga sudah berusaha menghubungi pihak dari Komisi Yudisial untuk berdialog, tapi memang pihak dari Komisi Yudisial belum menyanggupi untuk bisa berdialog bersama kita pagi ini. Saya lanjutkan kembali, Mbak Anies. Tapi kalau Anda sendiri melihat, apakah vonis dari hakim ini kemudian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM? Tentu saja, karena korban
kerangkeng manusia ini mereka memiliki hak atas keadilan ya. Bagaimana penderitaan yang mereka alami, bahkan sebagian di antara mereka meninggal dunia, dieksploitasi selama mereka bekerja sekitar 12 tahun tanpa digaji, perlakuan buruk, akomodasi makanan tidak memadai gitu ya. Penderitaan itu saya kira mereka berhak untuk mendapatkan hak atas keadilan dari apa yang mereka alami selama puluhan tahun. Nah, putusan ini mencederai hak atas keadilan itu gitu ya, di mana ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang tentu ini harus dipenuhi gitu ya bagi para korban termasuk dalam korban ini. Saya mau kembali lagi ke Kang Asep. Secara teknis Kang Asep sudah ada investigasinya, kemudian pihak kepolisian menyatakan tempat tersebut dinyatakan tidak berizin sebagai tempat rehabilitasi. BNN juga bilang bahwa ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai tempat rehabilitasi. Artinya kan sebenarnya argumen-argumennya yang kita lihat sebagai masyarakat itu sudah kuat. Tapi menurut Anda apakah kemudian bukti-bukti dan argumen ini tuh pada saat dibawa oleh jaksa, oleh JPU ini lemah sehingga kemudian tidak bisa meyakinkan hakim? Ya, kalau saya bilang berdasarkan fakta-fakta itu kan sebelumnya juga ya sudah jelas, nyata dan terang dihadirkan di persidangan. Justru bukan dari tuntutan jaksa. Jaksa itu memang wajib untuk membuktikan dengan alat bukti yang hadir. Tadi yang disebutkan ya, dari peristiwa-peristiwa itu banyaknya alat buktinya. Justru yang jadi pertanyaan sekarang ketika hakim mempertimbangkan perbuatan itu. Jadi unsur-unsur yang didakwakan pasal-pasal berlapis tadi yang disebutin secara rinci oleh Mbak Anies itu harusnya terbukti. Ini kejahatannya tidak hanya 1, 2, 3, 4 ya, berlapis. Itu harusnya terbukti. Maka bilang aneh. Udah peristiwa perkaranya prosesnya juga cukup lama, tapi kenapa di persidangan kok pertimbangan hukumnya hakim memberikan rasio disidennya kok begitu ujungnya gitu kan, aneh. Itu tidak terbantahkan, bukti-bukti itu kan perlu juga terang benderang kan perbuatan itu ya. Buktinya juga jelas, ya tidak hanya penyidik, termasuk Komnas HAM juga ikut turun, kan saya masih ingat sekali ketika itu diturunkan tim pencari fakta ke sana. Nah sekarang kalau bukti-bukti itu tidak dipertimbangkan, kan hakim harus mempertimbangkan bukti terhadap dakwaan. Ya masa penganiayaan yang paling gampang tidak ada? Masa perbuatan-perbuatan TPO, ya tidak kepada perdagangan orang tidak ada? Itu kan aneh, gitu kan? Faktanya ada, buktinya ada, saksinya ada. Tadi juga kan sebelum ini di TPO juga disiarkan, gitu kan? Baik, Kang Asep, nanti kita juga akan membahas atas vonis ini kemudian kan pihak dari kejaksaan hendak mengajukan kasasi. Nanti kalau sudah dikasasi ini, apakah kemudian seberapa besar potensinya untuk bisa merubah putusan di tingkat sebelumnya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Mbak Anies dan juga Kang Asep tetaplah bersama kami bersama di Selamat Pagi Indonesia. Kami lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau langsung ke Kang Asep. Kang Asep, kalau tadi Anda bilang aneh karena sejumlah bukti-buktinya kemudian tidak bisa membuat hakim memberikan putusan yang lebih masuk akal begitu ya. Ini saya mau mencoba lagi menarik ke belakang bahwa sebenarnya ada 3 pengelola kerangkeng tersebut atau yang melakukan tindakan TPPO ini kan sudah divonis pada 30 November 2022. Mereka ini ada Terang Ukur Sembiring, Jonalisa Subakti, Suparman Perangin Angin, dan Rajesman Ginting. Ini mereka sudah divonis, sudah dikenakan hukuman pada saat itu terkait dengan TPPO-nya. Ini pengelola, tapi kan terbit rencana Perangin Angin ini yang punya rumah. Yang punya rumah malah nggak divonis. Ini menurut Anda juga sebuah keanehan nggak? Bukan aneh, janggal, ini ajaib gitu. Kan kalau dituduh bersama-sama ya, yang punya rumah di situ, yang tanggung jawab di situ, yang tahu di situ, yang ada di situ kena, ya masa yang punya rumah nggak tahu, ya sekian tahun loh, sekian lama loh. Kalau itu terbukti perbuatan itu dilakukan, ya pembiaraan aja kan malah kena dong. Kenapa bebas? Itu kan pertanyaan publik. Yang saya bilang tadi di awal, rasio desidensinya, pertimbangan hukumnya, ya nggak logis. Tidak logis begitu ya. Saya juga mau tanya nih kalau gitu ke Mbak Anies. Mbak Anies, ketika misalnya Komnas HAM sudah melakukan berbagai investigasi, juga sudah ada rekomendasi yang pada saat itu diberikan. Apakah Anda melihat bahwa artinya rekomendasi yang diberikan Komnas HAM ini tidak digunakan sebagai pertimbangan hakim?
Iya, jadi pada tahun 2022 Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk kasus ini ya berdasarkan laporan dari Migrant pada saat itu, dan Komnas HAM sudah menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah terkait dengan mendorong proses penegakan hukum ya yang kredibel, profesional gitu, berbasis pada pengetahuan. Artinya dengan bukti-bukti yang juga menjadi temuan Komnas HAM, kemudian teman-teman LPSK juga memberikan pelindungan kepada saksi gitu ya. Kemudian penyidik-penyelidik juga bekerja, penuntut umum. Mestinya dalam kasus ini kita berharap hakim itu bisa bertindak secara adil gitu ya, memberikan menjatuhkan sanksi yang sepantasnya untuk mantan bupati, karena seperti yang disampaikan tadi, kalau pegawai-pegawainya itu terbukti melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang, ini yang sebagai pejabat publik gitu ya, yang memiliki, yang mengelola gitu ya. Ini menjadi salah satu tantangan memang dalam penegakan hukum kasus-kasus TPPO, di mana dalam banyak kasus itu yang kemudian divonis oleh pengadilan itu memang pelaku lapangan, bukan aktor utama. Sehingga ini saya kira memang kita membutuhkan komisi yudisial, dan kami akan mengkoordinasikan ini dengan teman-teman di komisi yudisial untuk juga turut serta melakukan pengawasan gitu ya dalam proses peradilan kasus Langkat ini, yang saya kira harapan publik dalam proses hukum kasus ini sangat besar gitu ya pada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi pelaku dan menjerat pelaku dengan hukuman yang sepantasnya gitu, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang TPPO. Mbak Anis, saya mau mempertajam keyakinan kita lagi bersama. Ketika Komnas HAM pada saat itu melakukan investigasi, ini saya mau mengutip pernyataan dari Komnas HAM pada saat itu juga menyatakan bahwa terbit rencana perangin-angin sendiri bahkan sudah mengakui saat itu bahwa dirinya mempekerjakan pekerja kelapa sawit atau penghuni kerangkeng di pabrik tersebut, di pabrik miliknya, itu memang ditaruh di situ dan dipekerjakan di situ. Artinya kan statement itu sudah diakui kan oleh terbit rencana perangin-angin? Betul, itu salah satu temuan Komnas HAM ketika Komnas HAM pada saat itu meminta keterangan kepada mantan bupati ya terbit Perangin-Angin, di mana kami mempertanyakan apakah memang mempekerjakan di perkebunan sawitnya benar dipekerjakan, dan bahkan mengakui itu tidak digaji gitu ya, hanya diberi makan dengan alasan rehabilitasi narkoba gitu. Artinya dari aspek tindak pidananya itu kan mestinya ada ya, korbannya ada. Nah ini kemudian bagaimana kemudian membuktikan bahwa ini ada korban, ada peristiwa, dan tentu ada pelaku, dan beberapa pelaku lapangan juga sudah divonis beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi memang ini saya setuju dengan Kang Asep tadi, tidak masuk akal gitu. Bahkan sang punya rumah sendiri sudah mengakui begitu ya, berbagai macam bukti investigasi juga sudah harusnya membuat vonisnya tidak dibebaskan seperti kemarin. Sekarang saya mau ke Kang Asep lagi. Kang Asep, apakah kemudian ketika kejaksaan mengajukan kasasi, seberapa besar kemungkinannya untuk bisa mengubah putusan yang sebelumnya ini? Ya tinggal Hakim Agung. Ya Hakim Agungnya, Hakim Kasasi ketika memeriksa, kalau saya jadi Hakim Agung, saya katakan ini salah penerapan hukum. Ya artinya apa? Jelas perbuatan-perbuatan itu ada, unsurnya telah terbukti, ya ada kejahatan-kejahatan yang telah dirinci tadi oleh Mbak Anis, ya masa tidak satupun tidak terbukti? Ya yang paling gampang tadi tenaga kerjaan, ada unsur perburuhan di situ, ya ada unsur penganiayaan di situ, ada yang meninggal di situ, ada perdagangan orang. Masa itu pun nggak terbukti. Maka ketika Hakim Agung nerima nanti memori kasasi dari jaksa penuntut umum, ya jaksa harus hati-hati, ya. Maka Hakim Agungnya harus hati-hati periksa bahwa ini bukan bebas murni, ya, tapi ada perbuatan, ya, yang harusnya terbukti tapi tidak dihukum satu itu. Kedua, sambil menunggu kasasi ke Mahkamah Agung, saya kira Mahkamah Agung harus turunkan Bawas, ketua muda pengawasannya, ya, Pak Budi silakan turun dong, periksa dong, jangan sampai peradilan sesat berulang-berulang lah. Ini saat ini kita bingung lihat peradilan kok putus saja Pak begini dong, ya, yang masuk akal lah. Kalau orang mau dibebasin dimasukin tahanan, kita nggak ada masalah sepanjang itu ada aturan hukumnya. Kalau perbuatan yang terbukti tidak dihukum, aneh. Yang aneh lagi kan sebelumnya yang tidak ada perbuatan malah dihukum. Nah ini hal-hal yang saya kira Mahkamah Agung harus turun dong, badan pengawasnya ya, memeriksa gitu kan, bahwa ini jangan sampai merasa bahwa ini ada perbuatan ya kemudian orang yang tanda petik
punya tertentu kepentingan ya sekira. Tapi sampai hakimnya memutus begitu, kan ya aneh sekali gitu kan. Kalau saya melihat ya dari dakwaan yang berlapis itu seharusnya kan ya setidak-tidaknya yang paling gampang lah penganiayaan lah, nggak usah dengan orang juga kena gitu. Apalagi tadi data-data yang dipunya oleh tim investigasi dari Komnas HAM itu kan sekali langsung on the spot ke sana. Ya kita juga Metro waktu itu kan langsung kita wawancaranya langsung kan. Nah, makanya kaget kan. Yang kaget pertama bagi saya adalah justru prosesnya ini kok lama banget gitu kan, baru diputus sekarang. Saya pikir ini putusan kasasi, ternyata ada putusan PN. Ini juga perlu pertanyaan, Bawas harus periksa. Ya. Ini berkas kok lama, ada apa gitu kan. Baik. Berarti banyak sekali memang catatannya dari memang proses yang sudah cukup lama, begitu persidangan yang cukup lama, kemudian putusan yang tidak masuk akal padahal sudah banyak bukti-bukti yang membantah. Dan kemudian nanti kita akan melihat bagaimana bergulirnya di kasasi, apakah juga prosesnya nantinya akan sealot di pengadilan negeri. Tapi yang jelas tadi catatannya adalah Mahkamah Agung harus turun begitu ya. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana dan juga Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah telah bergabung dan berdialog bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.